emang ngeri. Aku kalau belanja nganterin istriku ke sini lah. Oh sini ya. Paling murah. Iya. Pasari. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Hasanuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu pergerakan untuk membangun negeri kita. Apa kabar di tahun 2025 ya, apa kabar di tahun baru 2025, apalagi video ini tayang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025, tepatnya bulan Maret pemirsa. Jadi puasa kali ini unik ya, satu bulannya itu bulan Maret 2025 adalah satu bulan suci Ramadan pemirsa. Mamang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan puasa kita ya, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan semua dosa-dosa kita pemirsa. Amin. Oke pemirsa, ubur-ubur ikan lele, apa kabar le? Mudah-mudahan di tahun 2025 le, waduh, kita semua menjadi tahun hoki ya, tahun keberuntungan. Waduh, kalau Peng Su bilang ya, apapun sionya, mau sio naga kayak mau sio ular ya, aduh. Sio, apapun sionya, mudah-mudahan di tahun 2025 dapat keberuntungan atau hoki menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya pemirsa. Amin. Oleh karena itu, bagi yang kemarin-kemarin masih berjuang untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan jodoh ya, tahun-tahun kemarin sendirian, melihat kembang api tahun baru 2025 sendirian, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini dapat jodoh pemirsa ya, supaya nanti melihat kembang api tahun baru 2026 tidak sendirian pemirsa. Dan mudah-mudahan dapat jodoh di bulan suci Ramadan ini pemirsa. Siapa tahu nanti pas lebaran ya bisa kepelaminan pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan tercapai di tahun ini pemirsa, dan mudah-mudahan menjadi tahun tersukses kita semua pemirsa. Amin. Begitu pula dengan negeri kita yang tercinta ya, Indonesia. Mudah-mudahan menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan bisa mendamaikan dunia pemirsa. Dan mudah-mudahan saja terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Hama-hama di sini bukan harimau Malaya pemirsa. Harimau Malaya. Kalau harimau Malaya kan gagah berani pemirsa. Tapi hama di sini adalah perusak tanaman pemirsa, perusak pembangunan. Ya mirip-mirip perusak tanaman lah ya, hama-hama. Oleh karena itu mudah-mudahan negeri kita terbebas dari hama pemirsa, karena pembangunan bisa berjalan ya, ibaratnya pembangunan ini tumbuhan pemirsa, tumbuhan bisa subur, bisa tumbuh subur, tumbuh menjulang tinggi dan menghasilkan buah. Salah satunya ya terbebas dari hama. Yang namanya hama ya merusak pemirsa. Oleh karena itu pembangunan di negeri kita pun terbebas dari hama-hama pemirsa, baik hama koruptor ya, premanisme, pungli, hama pertama isinya pertalit pemirsa, hama yang membakar laut, waduh, hama kongguan isi ranginang, maaf atau hama yang membawa 300 triliun di penjaranya cuma 6 tahun pemirsa. Waduh, kalau koruptornya 300 triliun di penjaranya cuma 6 tahun, memang pun pingin pemirsa. Waduh, karena menurut pepatah Bang Napi ya, kejahatan itu awalnya bukan karena ada niat pemirsa, tetapi ada kesempatan. Kalau kesempatannya hukumnya tidak tegas ya, ada kesempatan untuk korupsi, waduh, memang pun pingin ya. Kalau di penjaranya cuma 6 tahun
tapi bisa menghasilkan koruptornya triliun-triliunan. Waduh. Oke pemirsa, mudah-mudahan negeri kita terbebas dari hama. Yang namanya hama ya, sesubur apapun tanaman, setinggi apapun tanaman, sebanyak apapun tanaman ya bisa runtuh pemirsa ya, bisa musnah. Termasuk negeri kita pun bisa runtuh pemirsa, karena ada hama. Mamang yakin dengan presiden kita, presiden macan Asia ya, bisa membawa negeri kita ke negeri yang damai, tentram, sejahtera, dan juga menjadi negara macan Asia pemirsa, super power. Termasuk salah satunya bisa membenahi hama-hama pemirsa. Oke pemirsa, Mamang hanya berdoa mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang makmur, yang diimpi-impikan oleh bangsa Indonesia, termasuk oleh para pahlawan dahulu. Dahulu para pahlawan kita rela berjuang ya, rela berkorban demi nusa dan bangsa kita pemirsa. Jangan sampai ya kerelaan pahlawan zaman dulu dirusak oleh generasi zaman sekarang pemirsa. Waduh, jangan sampai generasi kita menjadi hama sekarang pemirsa. Kalau generasi zaman dulu itu rela berkorban menjadi pahlawan untuk membela tanah air, membangun bangsa ini, ya tiba-tiba generasi sekarang menjadi hama, perusak pembangunan pemirsa. Mungkin arwah para pahlawan yang telah tiada ya akan kecewa ya melihat generasi sekarang yang merusak ya negeri kita. Mungkin para pahlawan pun akan bilang, ngapain kita ya toh-tohan membela tanah air kita, toh anak cucu kita yang merusaknya pemirsa. Oleh karena itu jangan sampai arwah pahlawan kita kecewa pemirsa. Marilah kita untuk membangun negeri ini. Minimal kita tidak menjadi hama, yang minimal kita tidak mengganggu orang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan pemirsa. Mengganggu, merugikan orang lain, wah itulah adalah hama pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, mudah-mudahan saja di bulan suci Ramadan ini ya kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia pemirsa. Ubur-ubur ikan lele ya. Aduh. Mamang sedang berada di Denpasar le. Ubur-ubur ikan lele. Mamang sedang berada di Bali le. Ubur-ubur ikan lele. Mamang sedang berkeliling-keliling dengan taksi online le. Ubur-ubur ikan lele. Mamang akan menuju ke suatu tempat le. Ubur-ubur ikan lele ya. Bagi kalian yang bertanya kemanakah Mamang pergi ya, Mamang rahasiakan dulu dong. Supaya dirimu penasaran le. Waduh. Oke pemirsa, episode kali ini Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke tanah Dewata pemirsa. Episode kali ini Mamang sedang berkeliling-keliling naik gokar taksi online ya bersama Mas Malang. Waduh, drivernya Mas Malang ke suatu tempat pemirsa. Kenapa Mas Malang ya? Awalnya ada namanya nih, Mamang lupa namanya. Waduh, kebetulan yang memesan taksi online-nya juga Mami ya. Aduh, karena ribet untuk cari-cari namanya ya, Mamang sebut aja lah Mas Malang. Beliau ini adalah berasal dari Malang ya, pecinta Aremania, Arema Malang pemirsa. Atau dikenal dengan Arema Mania. Waduh. Bahkan ketika naik kendaraan gokar ini ya, waduh, beliau ini menceritakan sejarah Arema Malang pemirsa. Waduh. Bahkan meskipun beliau Aremania ya, pecinta Aremania ya, Aremania fans berat Arema Malang, tim sepak bola dari Malang ya. Waduh. Kebetulan kalau di Bali ada komunitasnya meskipun bukan dari Malang pemirsa. Beliau ini juga suka pada Persib Bandung pemirsa. Waduh. Karena Mamang berasal dari Jawa Barat dan kelihatan logat-logat Jawa Barat ya. Wah, beliau bilang, Mas Persib mas. Waduh. Oke pemirsa, Mamang bersama Mas Malang ya berkelana di kota Denpasar pemirsa, menuju ke suatu tempat. Kira-kira mau kemana nih?
Suasana kota Denpasar ya tak jauh beda dengan kota-kota metropolitan pada umumnya, termasuk kota Bandung pemirsa. Namun ada sedikit perbedaannya ya, yaitu perbedaannya ternyata kota Denpasar ini ada sedikit eksotis ya dari segi bangunannya pemirsa. Bangunannya ini ikonik sekali, bangunan khas Pulau Dewata pemirsa. Karena ada ukiran-ukiran etnis Bali pemirsa. Apalagi kota Denpasar ini terkenal dengan kota indahnya pemirsa. Indah dari segi budaya, indah dari segi alamnya pemirsa. Waduh, alamnya dan budayanya, waduh, etnografisnya, antropologinya ya, budayanya, dan juga keramah tamahan. Bahkan zaman dulu sebelum berdirinya kota Denpasar, ini merupakan Puri Taman Denpasar ya. Puri ini menjadi tempat bermainnya raja, tempat taman-taman raja, Raja Badung pemirsa, raja salah satu kerajaan di Pulau Bali, bahkan menjadi tempat pertemuan para raja pemirsa. Ketika Belanda menginjakkan kaki di Denpasar untuk menaklukkan kerajaan di Bali, ternyata Belanda pun terkesima ya indahnya kota Denpasar pemirsa. Saking indahnya, Belanda pun mendirikan pusat ya kontrolnya untuk wilayah Bali di kota Denpasar. Oke pemirsa, ubur-ubur ikan lele memang sedang berada di Pulau Bali le. Ubur-ubur ikan lele sedang berkeliling-keliling bersama Mas Malang le. Ubur-ubur ikan lele hidup Aremania le. Waduh, Arema Malang le. Ubur-ubur ikan lele begitu juga dengan Persib Bandung le. Oke pemirsa ya, memang bersama sang Aremania ya yang sedang berkelana di Pulau Tanah Dewata pemirsa. Kebetulan beliau adalah seorang driver taksi online Gokar pemirsa. Nah, ketika sedang berkelana di kota Denpasar, Mamang pun terjebak macet ya, karena memang kota Denpasar ini tak jauh beda dengan kota Bandung pemirsa ya. Banyak kendaraannya, bahkan menurut informasi yang beredar 80% kendaraan di Pulau Bali ya itu ada di kota Denpasar dan sekitarnya pemirsa. Jadi artinya kendaraannya di kota Denpasar sangat banyak sekali, apalagi sore hari pemirsa ya, di waktu 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Itu waktu-waktunya ramai pemirsa. Entah ramai mau nongkrong, entah ramai pulang kerja mungkin ya, entah ramai ya pokoknya ramai keluar pemirsa. Nah, ketika terjebak dalam kemacetan, di ujung sana terlihat menjulang sebuah patung, sebuah tugu. Patung itu adalah seorang pahlawan pemirsa, seorang pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan di Tanah Dewata. Beliau bernama Mayor I Gusti Bagus Sugianyar pemirsa. Mayor I Gusti Bagus Sugianyar ini adalah seorang pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan di Tanah Dewata atau Pulau Bali yang gugur dalam peristiwa Puputan Margarana bersama Letkol I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Nah, patung I Gusti Bagus Sugianyar ini letaknya ada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Denpasar, dekat dengan Terminal Ubung. Jadi saudara-saudara, bagi saudara yang keluar dari Terminal Ubung ya, tak jauh dari Terminal Ubung itu ada patung. Memang kira itu patungnya I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Ternyata itu patung I Gusti Bagus Sugianyar. Mayor I Gusti Bagus Sugianyar juga adalah bagian dari tim pasukan Ciung Wanara, TNI Ciung Wanara yang mempertahankan kemerdekaan di Tanah Dewata bersama Letkol I Gusti Ngurah Rai. Jadi Mayor I Gusti Bagus Sugianyar ini adalah bawahannya Letkol I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan kemerdekaan di Tanah Dewata dan gugur di dalam peristiwa Puputan Margarana. Patung I Gusti Bagus Sugianyar ini
terbuat dari perunggu, selesai pada tanggal 4 Agustus 1994. Ini menggambarkan sosok pahlawan I Gusti Bagus Sugianyar saat mempertahankan kedaulatan negaranya. Patung I Gusti Bagus Sugianyar ini berlokasi di perempatan Ubung, Kota Denpasar, sebagai salah satu titik jalan yang ramai. Nah, perempatan ini antara Jalan Hos Cokro Aminoto dengan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Oke pemirsa, ketika jalan-jalan di Kota Denpasar ini banyak sekali patung ya yang berdiri. Di antara patung-patung itu ada patung tentang pahlawan pemirsa. Patung-patung pahlawan di Kota Denpasar ini ada beberapa. Salah satunya adalah patung Mayor I Gusti Bagus Sugianyar. Oke pemirsa yang berbahagia, I Gusti Bagus Sugianyar ini merupakan salah satu pahlawan yang tergabung dalam tentara Ciung Wanara bersama I Gusti Ngurah Rai. Kali ini ketika Mamang sedang berada di patung I Gusti Bagus Sugianyar dalam keadaan macet karena sedang naik kendaraan, Mamang akan sedikit cerita tentang peristiwa Puputan Margarana pemirsa yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah pemimpin pasukan TRI atau kita kenal sekarang TNI ya. TRI itu singkatan Tentara Republik Indonesia atau sekarang kita kenal TNI, Tentara Nasional Indonesia, dalam mempertahankan kemerdekaannya di tanah Dewata pemirsa. I Gusti Ngurah Rai ini juga menjadi nama pahlawan yang dijadikan nama Bandar Udara Internasional Bali pemirsa. Jadi kalau saudara-saudara naik pesawat ya, turun dari pesawat di tanah Dewata atau Bali, maka akan keluar dengan tulisan selamat datang di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai atau dikenal dengan Airport I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Untuk patung I Gusti Ngurah Rai sendiri berada dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele tetap semangat membangun bangsa le. Mamang akan sedikit cerita tentang heroiknya Letkol I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya ya, salah satunya beserta Mayor I Gusti Bagus Sugianyar dalam peristiwa Puputan Margarana. Memang kalau di Bali ini ya, memang bahas dari episode sebelum-sebelumnya ada istilah puputan. Dari puputan Zagaraga, ada puputan Badung, ada puputan Kelungkung ya, dan sekarang kita kenal puputan Margarana pemirsa. Perang penghabisan di desa Margarana bersama Letkol I Gusti Ngurah Rai dan juga Mayor I Gusti Bagus Sugianyar dan beserta pasukan yang lainnya. Puputan di sini adalah perang terakhir ya, perang berani mati, perang sampai darah titik penghabisan pemirsa. Jadi pasukannya maju ke medan perang ya dengan alat-alat seadanya ya, dan bertempur sampai mati pemirsa. Kalau dalam era Perang Dunia Kedua mirip dengan tentara Jepang yang menyerang sekutu yang dikenal dengan serangan Banzai. Jadi serangan Banzai ini serangan terakhir ya ketika berperang kehabisan peluru. Karena yang namanya Jepang itu ya menyerah adalah memalukan pemirsa. Oleh karena itu meskipun kehabisan peluru ya, maka untuk serangan terakhirnya adalah serangan Banzai, di mana pasukannya dengan senjata yang tersisa, entah itu senapan yang tersisa atau mungkin dengan menggunakan pedang maju ke menyerang musuh. Bagi pihak sekutu, serangan Banzai Jepang ini ya mirip dengan serangan bunuh diri pemirsa ya.
maju menghadapi musuh dengan senjata seadanya. Meskipun mereka tahu ya serangannya itu akan membunuhnya pemirsa. Jadi istilahnya perang bertempur sampai mati itu dinamakan dengan serangan banzai. Nah di Bali juga ada istilahnya yang dikenal dengan perang puputan, perang sampai darah titik penghabisan pemirsa. Ya meskipun dengan senjata seadanya maju bertempur pemirsa menghadapi musuh yang kemungkinan dirinya sendiri pun akan meninggal pemirsa. Jadi serangan banzai ini atau serangan bunuh diri ya, serangan sampai mati ya, bertempur sampai mati sampai darah titik penghabisan ya. Itu dikenal juga di Bali dengan istilah perang puputan. Salah satu perang puputan pada era-era kemerdekaan ya, pada masa perang kemerdekaan yang dilakukan oleh pasukan Letkol I Gusti Ngurah Rai adalah perang puputan Margarana. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang peristiwa puputan Margarana. Bagi saudara-saudara yang penasaran ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu berguna. Tapi kalau saudara-saudara tidak penasaran ya, membosankan melihat channel Mamang ya, alangkah baiknya skip aja pemirsa ya. Jangan sampai saudara ya menggerutu. Kalau menggerutu kan akhirnya puasanya bisa batal pemirsa ya. Aduh. Ya daripada seperti itu ya lebih baik skip aja pemirsa ya. Simpel dengan Mamang. Apalagi kuota internet saudara itu tak tercover BPJS pemirsa, apalagi oleh bos pagar laut. Oleh karena itu bagi saudara yang tidak penasaran ya atau mungkin sudah tahu ceritanya ya skip aja pemirsa. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara ya menjadi orang yang termakmur, terkaya di negeri ini, melebihi bos pagar laut pemirsa. Amin. Ya mudah-mudahan doa Mamang terkabul pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, mudah-mudahan kita semua berbahagia le. Amin. I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu sosok pahlawan nasional dari tanah Dewata atau Bali. Namanya dikenang sepanjang masa, dijadikan nama jalan hingga monumen, bahkan bandar udara internasional pemirsa. I Gusti Ngurah Rai dikenal dengan aksi heroiknya saat melakukan perang habis-habisan, ya perang sampai darah titik penghabisan atau dikenal dengan sebutan puputan Margarana. Di tempat perang puputan Margarana inilah kini berdiri Taman Pujaan Bangsa Margarana yang terletak di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Nama lengkapnya I Gusti Ngurah Rai. Kalau sekarang ya Brigadir Jenderal Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Pada saat berjuang I Gusti Ngurah Rai berpangkat Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Letkol di sini mirip-mirip dengan setara Letkol Soeharto dalam serangan umum 1 Maret pemirsa. Ia lahir di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tanggal 30 Januari 1917. Kelahirannya bertepatan dengan bencana alam, gempa dahsyat di Bali yang dikenal dengan sebutan Genjer atau Gejor. Peristiwa ini membuatnya kerap dipanggil I Gusti Ngurah Gejor atau I Gusti Ngurah karena ada gempa. Genjer itu gempa ya dalam bahasa Bali. I Gusti Ngurah Rai kalau masa kecilnya dikenal dengan I Gusti Ngurah Gejor. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang anak camat bernama I Gusti Ngurah Pacung.
sementara ibunya bernama I Gusti Ayu Kompiang. Lahir dari keluarga cukup terpandang, membuat dia berkesempatan mengenyam pendidikan formal di Holland Inland School atau HIS. HIS ini kalau sekarang mirip dengan SMA pemirsa ya. Ingat SMA zaman dulu ya, hanya orang-orang yang mempunyai kesempatan itu orang bangsawan, priai atau orang Eropa pemirsa. Kalau orang pribumi biasa tidak sampai ke sana pemirsa. Dilansir dari tulisan I Gusti Ayu Kristina Ningrat dan I Wayan Kerti dalam Jurnal Pendidikan IPS Indonesia PIPS volume 3 nomor 2 edisi Oktober 2019. Bakat kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai sudah terlihat sejak memasuki masa remaja. Ia terampil memimpin pasukan karena pada tahun 1938 I Gusti Ngurah Rai sempat mengikuti pendidikan Officer Corps Prajoda di Gianyar. Prajoda ini adalah salah satu lembaga kemiliteran ya yang menjaga Bali di bawah kolonial Hindia Belanda pemirsa. Prajoda ini Corps orang-orang Bali ya, pasukan khusus Bali yang dipimpin oleh atau di bawah kolonial Hindia Belanda atau di bawah Korps Kenil ya. Kenil ini ada pasukan Hindia Belanda. Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh tentara kerajaan Belanda. Sebelum itu, pada tahun 1935 ayahnya meninggal dunia. I Gusti Ngurah Rai yang ketika itu bersekolah di Bulog. I Gusti Ngurah Rai saat itu bersekolah di Mulo, Malang, memilih untuk kembali ke Bali dan tidak menyelesaikan pendidikannya. Di kampung halaman ia mengajarkan ilmu pencaksilat yang diperolehnya selama di Pulau Jawa. I Gusti Ngurah Rai tamat dari pendidikan Officer Corps Prajoda pada tahun 1940 dengan nilai terbaik dan pangkatnya Letnan II. Ia sempat menjadi komandan peleton atau sektits sebelum dikirim untuk belajar ke Magelang. Ia kembali mengikuti pendidikan militer di jurusan senjata berat atau artileri atau meriam ya di Magelang. Namun ya sekolahnya tidak tamat karena keburu datang Jepang pemirsa. Jepang berhasil menguasai Nusantara dan Belanda pun menyerah. Ada yang unik ketika I Gusti Ngurah Rai sedang bergabung dengan tentara Belanda pemirsa di bawah Korps Prajoda. Nah, I Gusti Ngurah Rai ini punya sahabat sekaligus seniornya ya, sekaligus juga mungkin pangkatnya atasannya ya, yang bernama Kapten Johan Venat Theodor Konig. Kapten Johan Venat Theodor Konig ini adalah seorang Belanda yang saat itu bertugas sebagai tentara Kenil, sekaligus seniornya I Gusti Ngurah Rai dan sahabat karibnya I Gusti Ngurah Rai. Di kemudian hari ya, kisah sahabat inilah ya nanti akan berseberangan ketika perang Puputan Margarana pemirsa. Karena Jepang baru saja menguasai Nusantara dan I Gusti Ngurah Rai sedang berpendidikan di militer, akhirnya I Gusti Ngurah Rai pun ya membubarkan diri, meninggalkan barak militernya pemirsa, dan pulang ke tanah Dewata, ke tempat lahirnya di Pulau Bali. Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Husan Kaisha, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang, namun menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis. Bersama dengan teman-temannya bekas ex-pasukan Prayoda yang dikenal dengan pasukan Kenil penjaga Bali, ia melakukan gerakan bawah tanah untuk menghadapi Jepang. Beberapa teman lainnya seperti I Gusti Putu Wisnu dan I Gusti Wayan Debes bergabung dengan Peta
pasukan pembela tanah air bentukan Jepang di Bali, sehingga dapat memperluas jaringan pergerakan mereka. Setelah Jepang mengaku kalah, I Gusti Ngurah Rai dan sejumlah tokoh pemuda memutuskan untuk menyerang asrama Jepang dan merebut senjata milik mereka. Tapi sayang, rencana tersebut bocor dan alhasil tentara Jepang berhasil menangkap sejumlah pejuang. Dikutip dari historia.id dengan judul artikel Merah Putih di Lembah Merdeka. Di Bukit Gelar, upacara pengibaran merah putih pertama di Bali dilakukan. Ia disebut Lembah Merdeka. Ditulis oleh Wenry Wanhar 29 Januari 2014. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga ke Bali karena punya sejarah berperang melawan Belanda pada puputan sebelumnya seperti puputan Jagaraga dan yang terakhir adalah puputan Badung tahun 1906. 8 Raja Bali bersimpati pada Republik Indonesia. Salah satunya adalah Raja Badung. Namun situasi cepat berubah setelah gagal melucuti Jepang pada 13 Desember 1945 yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Sebagian besar Raja Bali arah menentang Republik, hanya Raja Badung yang tetap berpihak ke Indonesia. Situasi raja-raja Bali yang tadinya simpati kepada Republik tetapi berubah tidak simpati kepada Republik. Situasi ini ternyata dimanfaatkan oleh Belanda, pemirsa, oleh Nika ya. Nika ini adalah Nederland Indisch Civil Administrasi atau pemerintah sipilnya Belanda pasca Jepang menyerah, pemirsa. Nah, Belanda ini memanfaatkan situasi politik yang ada di Pulau Bali, di mana raja-raja mulai tidak simpati kepada Republik tetapi mulai melirik kepada Belanda, pemirsa. Situasi ini dimanfaatkan oleh pasukan Belanda. Belanda melancarkan agresinya ke Pulau Bali. Pasukan Gajah Merah Belanda yang mendarat di Pantai Sanur pada 2 Maret 1946, Van Bige, mantan residen Bali dan Lombok, menjanjikan akan mengembalikan kekuasaan raja seperti sebelum Jepang datang jika berpihak kepada Belanda. Nah, atas bujuk rayunya Belanda inilah maka raja-raja Bali ya, kecuali Raja Badung, itu mulai melirik ke Belanda, pemirsa. Usahanya menuai hasil. Di Gianyar, pemuda pembela negara yang tadinya mendukung Republik Indonesia akhirnya putar haluan dan menyerang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Di Jembrana, Belanda membentuk Badan Pemberantasan Pengacau atau disingkat BPP untuk menghancurkan kekuatan anti Belanda. Hal yang sama terjadi di Klungkung dengan dibentuknya Badan Keamanan Negara atau BKN. Keadaan ini membuat pejuang pro kemerdekaan Indonesia terdesak mundur. I Gusti Ngurah Rai pun ya mau tidak mau harus hijrah dulu ke Pulau Jawa untuk meminta bantuan. Lalu beberapa tokoh Bali seperti Wijaya Kusuma, Wisnu, Wayang Ledang, Cokorda Ngurah, Wayang Debes, dan I Gusti Ngurah Rai melakukan pertemuan untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Mereka akhirnya sepakat untuk meminta bantuan kepada Markas Besar TRI atau singkatan dari Tentara Republik Indonesia atau sekarang TNI di Yogyakarta. Alhasil, Cokorda Ngurah, Wayang Debes, dan I Gusti Ngurah Rai berangkat ke Yogyakarta, sedangkan Wijaya Kusuma dan Wisnu tetap berada di Bali untuk mengorganisir gerakan perlawanan. Ketika ketiga tokoh Bali itu beserta sejumlah pejuang lainnya berlayar dengan perahu dari Pantai Gesing menuju Banyuwangi, Jawa Timur. Setibanya di Banyuwangi pada tanggal 1 Januari 1946, mereka segera melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dengan kereta api yang memang saat itu ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta. Sekaligus markas besar TRI atau TNI ada di Yogyakarta.
Dan saat itu Panglima besarnya sudah ditunjuk, yaitu Panglima Jenderal Sudirman. Rombongan I Gusti Ngurah Rai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Panglima Besar Sudirman, Kepala Staf Umum Jenderal Urip Sumoharjo, dan Presiden Soekarno. Kemudian I Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai Komandan TRI, Tentara Republik Indonesia, ya, Divisi Sunda Kecil, oleh Urip Sumoharjo. Sunda Kecil ini nama lain dari Nusa Tenggara, karena memang waktu itu Bali, NTT, NTB dikenal dengan istilah Sunda Kecil, ya. Kalau Sunda besarnya adalah Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu Sunda besar. Ini adalah istilah untuk menyebut nama kepulauan, misalnya. Pangkatnya dinaikkan dari mayor menjadi letnan kolonel atau letkol. Ia juga diangkat menjadi Ketua Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia atau disingkat DPRI, ya, bukan DPR RI, yang membawahi semua kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Perjalanan I Gusti Ngurah Rai ke Jawa berhasil mendapatkan bala bantuan, mulai dari senjata hingga pasukan. Kemudian ia dan rombongannya kembali ke Bali untuk mempertahankan tanah airnya di Pulau Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai pun mengajak raja-raja Bali untuk bergabung dengan Republik Indonesia untuk pro terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai membuat surat yang ditujukan kepada raja-raja Bali. Surat ini ditulis pasca 2 Maret 1946 setelah sekitar 2000 tentara kerajaan Hindia Belanda mulai mendarat di Bali, merayu raja-raja Bali untuk mendukung Belanda. Nah, dari sinilah terjadilah yang namanya Perang Urat Sarap, pemirsa, ya. Perang surat, ya, perang rayuan. Waduh. Belanda merayu raja-raja Bali supaya raja-raja Bali mau bergabung dengan Belanda. Jikalau mau bergabung dengan Belanda, ya, Belanda akan memberi hak istimewa terhadap raja-raja Bali, pemirsa. Sedangkan I Gusti Ngurah Rai pun tak mau kalah, ya. I Gusti Ngurah Rai pun mengirim surat-surat kepada raja-raja Bali untuk mau bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengajak raja-raja Bali untuk bergabung ke negara Republik Indonesia. Uniknya, I Gusti Ngurah Rai dalam merebut Bali, ya, merebut hati raja-raja Bali, ternyata di pihak Belanda sendiri dipimpin oleh Mayor Konig, ya. Mayor Konig ini tak lain adalah bekas temannya I Gusti Ngurah Rai ketika I Gusti Ngurah Rai berada di Kesatuan Kenil, ya. Waduh, bekas teman sekarang sedang beradu perang, pemirsa, di Bali. Waduh. I Gusti Ngurah Rai mengirim surat untuk mengajak raja-raja Bali bergabung dengan NKRI. Begitu juga, ya, Mayor Konig, pemimpin militer tertinggi Belanda di Bali, ya, juga mempengaruhi raja-raja Bali untuk bergabung dengan Belanda, pemirsa. Waduh, ini dua teman memperebutkan cewek, pemirsa, Pak. Surat-surat yang dikirim I Gusti Ngurah Rai kepada raja-raja Bali ternyata tak sampai kepada raja-raja Bali atau disita oleh Belanda, pemirsa. Surat Ngurah Rai pun, ya, disita dan didokumentasikan oleh Belanda, bahkan diarsipkan dan dibawa pulang oleh Belanda ke negeri Belanda, pemirsa, dan disimpan di Museum Belanda. Waduh. Menurut situs Kementerian Pertahanan Belanda, pasukan I Gusti Ngurah Rai yang dikenal dengan Ciung Wanara, pasukannya bahkan dinarasikan sebagai
pasukan teroris. Waduh, pasukan yang mengacaukan wilayah Belanda saat itu. Waduh. Karena tidak diresponnya surat-surat dari I Gusti Ngurah Rai, bahkan Raja Bali malah bersikap untuk bergabung dengan Belanda atas bujuk rayu Mayor Konig yang tak lain adalah bekas temannya I Gusti Ngurah Rai ya, ketika I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Kesatuan Kenil ya pada masa lalu pemirsa. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai pun akan menjalankan operasi militernya untuk merebut tanah kelahirannya, yaitu Pulau Dewata, supaya Pulau Dewata bisa bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gara-gara suratnya tidak digubris dan di Bali Belanda sudah bercokol, akhirnya I Gusti Ngurah Rai terpaksa harus merebut kembali Bali. Maka diadakanlah konsolidasi pasukan dan ekspedisi pasukan yang diberangkatkan dari Jawa menuju Bali melintasi Selat Bali. Pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai ini dikenal juga dengan pasukan Ciungwanara. Kenapa nih namanya Ciungwanara? Ini mirip-mirip cerita yang ada di Sunda Galuh pemirsa ya, Ciungwanara. Jadi ternyata ya di Bali ini juga ya ada yang istilahnya Ciungwanara, yaitu salah satu pasukan yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Padahal kata Ciungwanara ya memang dengar ini adalah sebuah kisah legendaris dari Sunda Galuh pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak Gusti Ngurah Rai ini ya menyebut pasukannya ini dengan istilah Ciungwanara pemirsa? Apakah ada hubungannya dengan Ciungwanara yang ada di Jawa Barat? Waduh. Dilansir dari artikel Sejarah Pertempuran Pasukan Ciungwanara Melawan Bali dari laman beritabali.com edisi Selasa 17 Agustus 2021 pemirsa. Pasukan yang dipimpin Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang dikenal dengan pasukan berani mati dengan julukannya adalah Ciungwanara. Singkat cerita, pasukan Ciungwanara ini berhasil menyeberang ke Bali pemirsa. Berhasil mendaratkan pasukannya di Bali. Nah, ketika berada di Bali, pasukan Ciungwanara ini bikin geger Belanda yang ada di Bali pemirsa. Tanggal 18 November 1946, pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR di bawah komando Kolonel Letkol I Gusti Ngurah Rai menyerang tangsi polisi Belanda yang berada di kota Tabanan. Penyerangan ke tangsi polisi Belanda ini berjalan dengan sukses. Semua senjata dan amunisi yang ada di tangsi berhasil dikuasai dan diambil oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Sewaktu menyerang tangsi polisi Belanda atau Nika diserang, tangsi itu dipimpin oleh komandan polisi Belanda yang bernama Wagimin. Wagimin yang awalnya merupakan komandan polisi Belanda kemudian berbalik haluan memihak para pejuang kemerdekaan yang berada di bawah komando Kolonel Letkol I Gusti Ngurah Rai yang waktu itu menjabat kepala TKR Divisi Sunda Kecil atau pemimpin pasukan Ciungwanara yang ditakuti oleh Belanda. Ternyata suksesnya pasukan I Gusti Ngurah Rai menyerbu kantor polisi Belanda atau markas besar polisi Belanda yang ada di Tabanan, Bali berkat seorang Sri Kandi yaitu bernama Ibu Lasti. Nah, diam-diam sebelum penyerangan I Gusti Ngurah Rai ke markas polisi, Ibu Lasti ya disuruh oleh Pak Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk memberitahu kepada Komandan Polisi Wagimin supaya Polisi Wagimin ini mau mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara menyerahkan senjata yang ada di markas polisi Belanda tersebut. Nah, Ibu Lasti kemudian menghubungi komandan polisi bernama Wagimin. Komandan polisi Belanda ini akhirnya bernegosiasi dengan Ibu Lasti.
Nah, dari hasil negosiasi inilah akhirnya Pak Wagimin, ya komandan polisi Belanda, mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan I Gusti Ngurah Rai, asalkan ada skenario drama pemirsa. Serangan 18 November 1946 ke tangsi kepolisian Belanda di Tabanan, Bali berjalan sukses. Dalam serangan ini, komandan polisi Wagimin ternyata sudah membelot ke pihak pejuang berkat Ibu Lasti, bersedia menyerahkan semua senjata dan amunisi yang ada di markas polisi tersebut kepada pasukan I Gusti Ngurah Rai. Setelah berhasil merampas semua senjata dan amunisi di dalam tangsi kepolisian tersebut, pasukan I Gusti Ngurah Rai yang terlibat penyerangan kemudian mundur dan berencana mundur ke arah timur kota Tabanan. Pasukan Ciung Wanara dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai kemudian mengadakan acara syukuran di Pura Dalam Basa di desa Oleh karena sudah berhasil menyerang markas kepolisian Belanda, di mana senjata-senjatanya, semua senjata yang ada di gudangnya dibawa pemirsa oleh pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Dikutip dari Kabar Bali dengan judul artikel Kemenangan Besar I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara melawan Belanda, ditulis oleh Putra Negara Batubara, jurnalis, edisi Kamis 3 Oktober 2024. Pasukan Ciung Wanara yang dikomandai Overstate Letkol I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 28 Mei 1946 melakukan long march atau perjalanan panjang. Kala itu I Gusti Ngurah Rai sempat meminta bantuan senjata ke Jawa pada April di tahun yang sama. Alih-alih mendapat yang diinginkan, markas besar tentara memutuskan mengirimkan pasukan bantuan Angkatan Laut Republik Indonesia yang dipimpin oleh Markadi. Sekembalinya ke Bali, Ngurah Rai mengerahkan pasukannya untuk long march ke bagian timur Pulau Dewata demi mengalihkan perhatian Belanda sekaligus memudahkan kontak dengan Pulau Jawa. Tentu perjalanan mereka dari Munduk Malang ke Karangasem tak semulus yang diinginkan. Sejumlah insiden kontak senjata kerap terjadi dengan pasukan Nika atau pasukan Belanda maupun Brigade Gajah Merah yang dipimpin oleh Kapten Konik yang tak lain adalah temannya ketika saat di Kesatuan Kenil pemirsa. Kontak senjata terbesar sempat terjadi di Tanah Aron, Karangasem dengan pasukan Belanda pada 9 Juli 1946. Seperti dikutip dalam jurnal Sejarah Pemikiran Rekonstruksi Persepsi, pasukan Ngurah Rai dengan diperkuat prajurit Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kapten Markadi menang telak dengan menewaskan 82 tentara Belanda dan tak satu pun prajurit I Gusti Ngurah Rai kehilangan nyawanya. Inilah sebuah prestasi yang luar biasa di daerah Aron Karangasem. Di Tanah Aron inilah Belanda kalah pemirsa. Bayangkan 82 tentara Belanda itu kalau dikonversikan itu setara dengan satu peleton pemirsa ya. Satu peleton Belanda kalah ya. Atau mungkin satu kompi Belanda kalah dengan pasukan I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Satu kompi Belanda kehilangan nyawa. Waduh. Tak lama pasukan Ngurah Rai melanjutkan long march atau perjalanan jauh ke desa Marga, Tabanan untuk mendirikan pusat pertahanannya di desa Marga atau dikenal dengan Margarana. Kegemilangan pasukannya berlanjut setelah mendapatkan tambahan senjata. Usai melucuti ya kepolisian Belanda di kota Tabanan pada tanggal 18 November 1946. Keesokan harinya, I Gusti Ngurah Rai mengumpulkan para perwira lainnya, yaitu Kapten I Gusti Wayan Debes, Mayor I Gusti Putu Wisnu, serta Kapten I Gusti Bagus Sugianyar dan Wagimin yang tak lain adalah kepala polisi yang ikut serta
dengan I Gusti Ngurah Rai untuk mengatur siasat jika kembali terjadi kontak senjata dalam skala besar dengan Belanda. Sementara di pihak Belanda, pasukan dengan persenjataan lengkap diketahui mengintai tentara Indonesia. Pasukan Belanda diam-diam mengintai baik itu dari udara maupun dari darat, pemirsa ya. Bahkan pasukan Belanda menyebarkan informasi, menyebarkan mata-matanya di penduduk wilayah Bali, pemirsa, di wilayah yang dimana dilalui oleh pasukan Ciung Wanara TNI I Gusti Ngurah Rai. Akhirnya Belanda pun mengetahui bahwa pasukan I Gusti Ngurah Rai atau Ciung Wanara itu terkumpul di desa Marga, tepatnya di Marga Ratna, pemirsa, Tabanan. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Kisah Kapten Konik Senior I Gusti Ngurah Rai, dahulu teman sekarang menjadi lawan. Waduh. Senior I Gusti Ngurah Rai ini dipercaya sebagai komandan tentara Belanda di Bali. Dia yang mengerahkan pasukan ya untuk menghabisi I Gusti Ngurah Rai. Waduh, ditulis oleh Patrick Matanasi, edisi 27 Januari 2025. Kapten Konik ini tak lain adalah teman dekatnya I Gusti Ngurah Rai ketika berada di Kesatuan Kenil, ketika dahulu I Gusti Ngurah Rai pun ya menjadi tentara Belanda, pemirsa ya, masuk ke sekolah militer dan berteman dengan Kapten Konik ya. Namun ya, kedua teman inilah yang kelak menjadi lawan dalam perang di Bali, pemirsa ya, tepatnya Puputan Margarana. Pada tahun 1946 Konik kembali ditugaskan ke Bali. Dia dianggap paham tentang Bali karena memang Konik ini awalnya tinggal di Bali, pernah menjadi kepala intelijen militer di Bali. Kini dia diberi jabatan baru ya. Koran Head the Blacks tanggal 6 November 1946 memberitakan pada 25 Oktober 1946 diadakan serah terima jabatan komandan tentara dan teritorial untuk daerah Bali, Lombok dan Letnan Kolonel Infanteri Pris Mullinger kepada Kapten Konik. Ketika itu sejumlah pasukan Brigade Y yang membawahi Batalion Gajah Merah sejak September 1946 sudah mulai bergerak ke Jawa Timur. Menurut The Foxtrot, tersisa 500 orang serdadu dari Batalion Infanteri ke-12 Kenil di Bali. Sebagai perwira teritorial, Kapten Konik juga membawahi milisi lokal Korps Prajoda, milisi yang berisi orang-orang Bali, statusnya pasukan bantuan atau Hoofdstruppen di bawah komando Kenil. Kapten Konik mengenal beberapa pemuda di Bali. Waduh. Salah satunya adalah temannya, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Namun dalam penugasan terbaru itulah ya, keadaan di Bali sudah jauh berbeda. I Gusti Ngurah Rai yang dikenal sebagai temannya sekarang menjadi lawan dalam perang di Bali, pemirsa. Waduh. I Gusti Ngurah Rai sekarang menjadi buronan incaran Konik karena I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukannya Ciung Wanara, pasukan TNI yang ada di Bali, pemirsa. Waduh. Akhirnya Kapten Konik dan Letkol I Gusti Ngurah Rai adalah lawan dalam pertempuran di Bali, pemirsa. Itu artinya bahwa Kapten Konik dengan I Gusti Ngurah Rai adalah rival ya, rival perang di Bali, pemirsa. Ketika pasukan I Gusti Ngurah Rai sudah ada di Bali, keadaan sangat berbahaya bagi Belanda, apalagi dalam peristiwa di Tanah Aron di mana satu kompi Belanda 82 orang tewas, pemirsa, habis ya oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Waduh. Jadi meskipun teman ya, kalau dalam keadaan perang apalagi berseberangan ya musuh, pemirsa. Benar saja, pada tanggal 18 sampai 19 November 1946, markas besar kepolisian di Bali
di mana letaknya ada di Tabanan, akhirnya dibobol maling pemirsa ya oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai, di mana senjata-senjatanya diambil pemirsa. Bahkan komandan polisinya juga membelot kepada I Gusti Ngurah Rai. Waduh. Untuk mengatasinya, Konik berupaya persuasif terhadap I Gusti Ngurah Rai. Namun I Gusti Ngurah Rai sudah bulat tekadnya tak mau tunduk kepada Belanda. Tekad itu dibuktikannya kemudian. Beberapa hari setelah peristiwa di Tabanan, pertempuran meletus di Bargarana pada 22 November 1946. Kali ini antara pasukan yang dipimpin oleh Konik ya, pasukan Belanda melawan pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai, yaitu TNI Komandan Brigade Ciung Wanara. Kendati hanya membawa sedikit personil ya, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan itu bertempur habis-habisan. Dari intelijen Belanda bahwa pasukan Ciung Wanara itu berada di desa Marga atau tepatnya di Margarana pemirsa. Waduh. Akhirnya pasukan Belanda pimpinan Konik itu mengepung pasukan Ciung Wanara yang konon katanya menurut informasi ke telinga Konik bahwa pasukan Ciung Wanara ini ya sekarang sudah melemah ya karena pasukannya mulai berkurang dan ditambah lagi dengan persenjataannya mulai berkurang juga pemirsa. Waduh. Nah, akhirnya pasukan TNI Ciung Wanara ini terkepung oleh pasukan Belanda pimpinan Konik pemirsa. Kapten Konik mengepung pasukan Ciung Wanara. Dari pengepungan itulah ya, konon pasukan Kapten Konik masih teringat dengan I Gusti Ngurah Rai. Dia berharap I Gusti Ngurah Rai mau menyerah terhadap Belanda pemirsa ya, terhadap Kapten Konik, karena tak ingin I Gusti Ngurah Rai, sahabat lamanya itu ya musnah dalam pertempuran tersebut. Namun tekad I Gusti Ngurah Rai beserta pasukan lainnya ya akan mempertahankan, akan berjuang berani mati dan tak akan menyerah kepada Belanda pemirsa. Tekad pasukan I Gusti Ngurah Rai ini lebih baik mati daripada menyerah pemirsa. Oleh karena itu siap-siap melakukan perang terakhir ya, yang dikenal dengan perang sampai titik darah penghabisan atau disebutnya puputan pemirsa. Ketika pasukan I Gusti Ngurah Rai atau dikenal dengan Ciung Wanara yang berjumlah 96 orang anggota yang saat itu berada di sekitaran desa Marga ya atau Margarana. Mencermati situasi terkini, I Gusti Ngurah Rai kemudian memerintahkan pasukannya untuk pindah ke desa Kelaci yang berada di timur desa Oleh. Tanggal 20 November 1946 pagi, diketahui pasukan Belanda sudah berada di dekat lokasi pasukan Ciung Wanara berada. Dengan pertimbangan agar tidak ada warga desa Kelaci yang menjadi korban pertempuran dengan Belanda, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara kemudian pindah lokasi ke area persawahan Uma Kaang. I Gusti Ngurah Rai sengaja pindah dari permukiman pedesaan karena takut diserang oleh Belanda yang bisa menimbulkan korban jiwa bagi para penduduk. Oleh karena itu, untuk melakukan perang menghadapi Belanda, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukannya ke daerah persawahan Uma atau persawahan yang mengadakan tak ada hujan pemirsa. Kolonel I Gusti Ngurah Rai memilih area persawahan karena posisinya lebih tinggi dibanding lokasi lain. Lahan persawahan di dataran tinggi itu ditanami juga jagung dan ketela ramat seluas 9 hektar sehingga bisa bersembunyi di bawah pepohonan di perkebunan tersebut. Pasukan Belanda sudah mulai menyerang di pagi hari. Pasukan Belanda kemudian menyerang lagi di siang hari dengan serangan pasukan yang lebih besar. Tapi karena I Gusti Ngurah Rai sudah mengatur strategi perang dengan baik, serangan pasukan Belanda di siang hari ini kembali berhasil dipatahkan oleh pasukan Ciung Wanara. Waduh. Siangnya dipukul lagi, pasukan Belanda kemudian mundur lagi sampai Pasar Marga
ujar Adiasa dikutip dari berita bali.com. Karena perlengkapan perang Belanda yang lebih canggih, pada sore harinya Belanda mengirimkan pesawat capung pengintai untuk mengetahui keberadaan pasukan Ciungwanara. I Gusti Ngurah Rai yang bertahan di area persawahan Umakaang, Desa Kelaci. Setelah mengirim pesawat pengintai, Belanda akhirnya bisa memastikan di mana posisi pasukan Ciungwanara bersembunyi, bergerilya ya, di persawahan mana pasukan Ciungwanara berada, pemirsa. Karena memang di situ banyak sekali area perkebunan dan persawahan, di mana pasukan Ciungwanara yang berjumlah 96 orang itu tiara, pemirsa. Ketika Belanda akan mendekat, ya terjadi tembak, banyak korban, pemirsa. Pasukan Ciungwanara sempat menembaki pesawat pengintai Belanda yang melintas di atas lokasi pertempuran. Pesawat pengintai yang mengitari lokasi pertempuran ditembak oleh pasukan Ciungwanara dan Belanda akhirnya berhasil memastikan posisi pasukan Ciungwanara. Setelah pasukan pengintai, Belanda kemudian mengirim pesawat bombers ya, pembom ya, ke lokasi pertempuran dan menjatuhkan bom serta gas air mata. Pesawat bomber menjatuhkan bom dan gas air mata. Pasukan Belanda dari darat juga ikut menggempur dengan kekuatan yang lebih besar. Ditambah lagi artileri Belanda pun menghujani pasukan Ciungwanara. Meski mendapat serangan yang hebat dari darat dan udara, I Gusti Ngurah Rai tidak mau meloloskan anggota pasukannya. I Gusti Ngurah Rai memberi perintah perang puputan, ya, kita berperang sampai mati pada sore harinya. Pada saat perintah itu keluar, semua anggota pasukan Ciungwanara tidak ada yang melarikan diri dari medan pertempuran. Semua pasukan Ciungwanara menyerang Belanda secara membabi buta sore itu. Bisa dibayangkan dengan menggunakan senjata rampasan. Tidak di posisi masing-masing lagi. Di sana pasukan Belanda jumlahnya lebih besar. Pertempuran tidak seimbang. Satu-satu para pejuang pun gugur. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anggota pasukan Ciungwanara. Ia gugur setelah tertembak di bagian kepala oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda juga menemukan komandan polisi Wagimin yang membelot ke pasukan Ciungwanara. Komandan polisi Belanda tersebut sudah membelot dan ditemukan dalam kondisi selamat di lokasi pertempuran. Waduh. Akhirnya komandan polisi Belanda Pak Wagimin ya langsung dieksekusi mati oleh pasukan Belanda karena berkhianat kepada Belanda, pemirsa. Perang puputan tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana yang berjalan sengit, akhirnya berakhir dengan menewaskan seluruh pasukan Ciungwanara yang berjumlah 96 orang, termasuk pemimpinnya I Gusti Ngurah Rai. Pasca Perang Puputan di Margarana, jenazah I Gusti Ngurah Rai sempat dibawa ke rumah sakit Wangaya Denpasar untuk dimandikan dan kemudian dibawa ke Puri Carangsari, Kabupaten Badung. Sementara anggota pasukan Ciungwanara lainnya yang gugur diambil dan dibawa pulang oleh pihak keluarga masing-masing. Dikutip dari berita bali.com juga, kenapa dinamakan Ciungwanara? Ciung artinya burung beo yang melambangkan kepintaran, dan Wanara diibaratkan tokoh Hanoman yang berani membela kebenaran. Jadi Ciungwanara itu filosofinya mempunyai kepintaran, keberanian membela kebenaran. Ya memang ya, nama Ciungwanara mirip-mirip dengan legenda Ciungwanara yang ada di Jawa Barat, yaitu Sunda Galuh, pemirsa. Di mana ada cerita Prabu Ciungwanara, pemirsa.